sudah ditulis di chat ya, biar lebih cepat. Selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, agar semoga sinyal kita selama 1 sampai 1,5 jam ke depan itu tidak ada gangguan, semuanya lancar, dan apa yang akan nanti kita bahas bersama-sama itu bisa berguna baik di dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa, silakan. Selesai. Sebelum saya serahkan ke Prof. Amin, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Jadi berdasarkan Google Form yang masuk, berdasarkan formulir yang masuk, peserta pada malam hari ini itu dari berbagai daerah, mulai dari Medan sampai Papua, dari berbagai daerah wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, DKI, Jogja, kemudian ada Banjarmasin, Bukit Tinggi, Gorontalo, Padang, Batam, Maluku Utara, Mataram, dan sebagainya. Jadi ini merupakan komunitas kita yang baru, jadi kita dapat mempunyai network yang sangat luas. Kemudian juga tidak lupa untuk teman-teman satu kampus, teman-teman Unitomo, selamat datang di pelatihan kami. Semoga ini akan menjadi mempererat tali silaturahim kita. Akhirnya saya berikan kesempatan kepada Prof. Amin untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada proaktif akademisi, ya, rekan-rekan sekalian, partisipan mulai dari Sumatera, Medan, kemarin ada dari Aceh, ada dari Padang, kemudian Pekanbaru, lalu banyak saya lihat peserta dari Batam, tetangga saya di Batam, kemudian dari Bandung, ada juga dari Jakarta banyak, serta dari Jakarta, satunya dari Institut Teknologi PLN, teman-teman saya dari Trisakti, baik sebagai mahasiswa program S3 ataupun teman-teman dosen dari Fakultas Ekonomi. Dari Bandung, mahasiswa Prof. Nandang, dari Ternate ada dari mahasiswa Prof. Hadi, dari Makassar banyak, ada dari Kendari, Gorontalo, banyak juga dari kampung saya di Maros, ya, ini ada Pak Burhan tadi, ada siapa. Dan saya kira malam ini kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam, karena kita ketahui untuk menulis suatu karya ilmiah ya tentu perlu perlu suatu keterampilan, perlu ada suatu pelatihan. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam sejam ini kita bisa sharing pengalaman dan sharing pengetahuan. Bu Nur, PowerPoint-nya kok nggak jalan? PowerPoint-nya, oke. Oh ya, udah. Saya mulai dulu dari, halo, sudah? Sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi dari presentasi saya ini bisa diambil dari slide share. Ini slide share-nya saya tunjukkan. Jadi bagi yang belum familiar slide share bisa melalui Google, baru ketik slide share. Setelah muncul slide share, ini ada tanda panah, ketik nama saya, Aminullah Sagaf, tambah di belakangnya virtual, supaya gampang langsung dicari. Kalau tidak ada tambahan virtual, nanti banyak isinya ini. Jadi slide share ini seperti perpustakaan saya, jadi banyak di dalamnya. Jadi kalau Bapak membutuhkan boleh ke sini. Slide share, ketik nama saya, nama filenya adalah virtual learning. Jadi cukup ditambah virtual, akan muncul 2 file ini. Jadi ada materi utama, ada 206 slide, sedangkan lampiran pendukungnya ada 160 slide. Jadi total 370 slide lebih. Ya, jadi 2
tolong nanti Bapak Ibu yang mau mengambil file ini, mau download, silahkan buka, bisa di handphone, bisa di laptop, download baru disimpan. Saya melihat kelompok yang kemarin ada beberapa yang sudah mengambil hanya satu file, padahal 2 file. Ini lengkapnya harus 2. Kira-kira contohnya ini, file pertama, perhatikan di bawah ada tanda panah kiri kanan, itu 206 slide, ini materi utamanya. Kemudian yang kedua, ada 160 slide, ini lampiran, tapi pendukung materi utama. Oke, kita langsung ke sini, sumber informasi yang penting dalam hal kita membuat suatu artikel ilmiah, ada beberapa. Yang pertama adalah Google Scholar. Google Scholar ini sebagai tempat yang ada di Google, nanti kita tunjukkan bagaimana cara bukanya, terutama Bapak yang belum familiar, untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi baik di Indonesia ataupun di berbagai negara. Jadi dengan kata lain, Google Scholar ini adalah membuat semua artikel yang dipublikasi di seluruh dunia. Kemudian ada lagi satu yang penting dalam hal kita membuat artikel adalah referensi buat bahan bacaan. Kita tidak perlu lagi ke perpustakaan, tapi kita cukup masuk di perpustakaan dunia. Kita bisa mengambil buku berapapun yang kita perlukan, di-download dengan gratis. Nama softwarenya adalah GenLib Research. Bisa kita mengambil buku, bisa mengambil hasil penelitian. Di sini banyak buku-buku mulai abad ke-14 sampai sekarang dengan gratis. Jadi masuk ke sini, ini perpustakaan dunia yang ada di Rusia. Kemudian yang ketiga, SlideShare, semua yang namanya presentasi PPT, PowerPoint, Bapak bisa ketik di sini di SlideShare. Kita juga bisa membuat account di SlideShare. Jadi kalau mau menyimpan data seperti saya, semua materi saya untuk mengajar di mana-mana, saya simpan di sini, SlideShare. Kemudian ada Mendeley. Mendeley ini nanti di dalam artikel kita perlukan untuk membuat daftar pustaka. Karena kalau kita mengirim jurnal ke publikasi internasional, biasanya dia mensyaratkan harus daftar pustakanya itu menggunakan Mendeley. Saya pun lampirkan di sini di lampiran 1, lampiran 2, sehingga kalau Bapak Ibu belum punya Mendeley, mau mempelajarinya gampang, download saja gratis.